nama saya Badari Harun Tias. Di sini saya adalah mahasiswa psikologi semester 5 Universitas Muhammadiyah Bandung. Di video sebelumnya saya sudah membahas tentang nama atau istilah manusia di dalam Al-Quran. Nah, untuk video kali ini saya akan mencoba membahas apa saja potensi yang dimiliki oleh manusia di dalam diri mereka. Sebelumnya kita ingat kembali bahwasanya ada nama atau istilah manusia di dalam Al-Quran, yaitu salah satunya ada Al-Bashar, yang secara bahasa diartikan sebagai fisik manusia, dan secara etimologi Al-Bashar ini yang berasal dari kata basyaroh yang artinya permukaan kulit yang tampak jelas gitu, dan ada beberapa bagian tempat yang akan ditumbuhi oleh rambut seperti kepala dan wajah. Nah, seperti itu. Berbeda halnya dengan hewan yang biasanya itu ditumbuhi oleh rambut di seluruh tubuhnya, contohnya seperti kucing, anjing, dan hewan-hewan lainnya. Untuk hewan itu ada juga yang bersisik, di mana fungsi bulu dan sisik ini untuk melindungi diri mereka gitu dari ancaman-ancaman predator atau pemangsa seperti itu. Nah, untuk jati diri manusia ini sendiri tidak bisa dipisahkan dari beberapa hal yang ada di dalam diri mereka, termasuk dalam potensi-potensi yang dimiliki oleh manusia sendiri. Nah, di sini ada 3 potensi yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama ada jiwa atau an-nafs, lalu ada akal, dan kolbu, dan ada roh yang dimiliki oleh manusia. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan sedikit mengenai potensi tersebut dan juga beberapa contoh-contoh yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Pertama di sini ada an-nafs atau an-nafsu, di mana ini merupakan potensi yang bersifat non materi atau tidak terwujud secara fisik dan tidak dapat dipersepsikan oleh panca indera, juga tidak dapat dibuktikan melalui eksperimen-eksperimen. Nah, selanjutnya yaitu ada contoh dari an-nafs di dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya sering sekali terulang dan sangat-sangat selalu terulang gitu. Yaitu salah satunya adalah ketika saya lapar, saya harus makan. Ketika saya haus, saya pengen minum. Ketika saya ngantuk, saya butuh tidur juga. Nah, seperti itu termasuk dari contoh dari an-nafs. Nah, selain itu, ketika saya diganggu oleh teman saya atau oleh orang lain, itu saya akan merasa marah. Itu termasuk juga ke dalam an-nafs. Lalu selain rasa marah yang ada di dalam diri kita atau agresivitas yang ada di dalam diri kita, rasa sabar yang kita miliki atau kontrol diri yang kita miliki itu juga termasuk dalam an-nafs. Nah, kita masuk ke potensi yang kedua, yaitu al-aql dan al-qalbu. Yang pertama ada al-aql atau akal yang dimiliki oleh manusia, yang berfungsi sebagai pengarah untuk jiwa atau nafsu yang kita miliki dalam memilih mana hal yang baik dan mana hal yang buruk. Contoh dalam kehidupan sehari-hari kita ketika kita melakukan kewajiban dan menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu contohnya misalnya kita melakukan sholat 5 waktu. Kita tahu berarti itu adalah suatu kewajiban bagi kita. Lalu kita menjauhi larangannya ketika kita dilarang untuk meminum minuman keras. Itu artinya kita memiliki akal seperti itu. Lalu contoh lain ketika kita menaati aturan di daerah kita tempat tinggal. Misalnya kita tinggal di suatu tempat yang dimana dilarang untuk berteriak-teriak. Nah, kita harus ikut aturan tersebut bahwasannya kita tahu hal itu adalah hal yang benar, dibenarkan di dalam daerah tersebut. Lalu contoh lain adalah contoh simpelnya ketika kita sehari-hari, misalnya kita pulang. Misalnya saya pulang, saya ditanya oleh ibu saya, kamu dari mana? Apa saja kegiatan yang kamu lakukan? Nah, saya akan menjawab secara tersusun, rapi, berdasarkan dengan pengalaman apa yang saya lakukan selama seharian. Seperti itu. Itu contoh dari sehari-harinya kita ketika kita memiliki akal kayak gitu. Lalu ada al-qalbu. Al-qalbu ini adalah segumpalan daging yang berbentuk bulat yang terletak di dada sebelah kiri yang berongga. Nah, dengan kata lain, al-qalbu ini merupakan jantung yang kita miliki. Nah, al-qalbu ini merupakan tempat marifat dan merupakan kecerdasan yang dalam pada kecerdasan abstrak atau kecerdasan otak. Nah, al-qalbu ini dapat diartikan sebagai kecerdasan emosional yang kita miliki. Contoh al-qalbu di dalam kehidupan sehari-hari kita yaitu ketika kita melihat teman kita sedih, kita akan ikut sedih, berarti kita memiliki rasa empati. Itu disebut juga sebagai al-qalbu. Lalu juga rasa sayang kita terhadap keluarga kita, kepada ayah, kepada ibu, kepada adik, kepada kakek, nenek, dan semuanya itu termasuk ke dalam al-qalbu. Lalu rasa bahagia ketika kita mendapatkan sebuah keberuntungan. Nah, itu juga termasuk contoh dari al-qalbu. Nah, kita lanjut ke potensi yang ketiga yang dimiliki oleh manusia, yaitu adalah ruh. Nah, ruh ini tidak terwujud sama seperti an-nafs, namun ini merupakan potensi yang dimiliki oleh manusia. Ruh di sini adalah perasaan bersalah yang dimiliki oleh manusia ketika melakukan kesalahan atau perilaku yang tidak baik. Contoh di kehidupan sehari-hari ketika misalnya saya melakukan kesalahan
kepada ibu saya, misalnya saya membangkang atau saya tidak menurut dengan ibu saya akan merasa bersalah karena saya tahu hal itu adalah hal yang buruk. Nah, lalu ketika saya tidak sengaja menyinggung perasaan teman saya akan terus kepikiran gimana caranya supaya saya tidak melakukan hal tersebut kembali gitu, karena itu adalah hal yang tidak baik, menyinggung perasaan orang lain, mungkin membuat orang lain merasa sakit hati. Itu termasuk ke dalam ruh yang kita miliki, seperti itu. Dan kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu fitrah yang dimiliki oleh manusia. Fitrah ini merupakan bentuk dan sistem yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap makhluk. Fitrah yang berkaitan dengan manusia adalah apa saja yang berkaitan dengan manusia itu sendiri, yaitu dengan jasmani dan akalnya. Nah, fitrah dalam keyakinan agama adalah manusia sejak lahir telah memiliki agama tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mengesahkan Tuhan yang Maha Esa. Nah, untuk contoh dari fitrah ini sendiri yaitu adalah ketika kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita akan berserah diri selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam situasi apapun. Misalnya, ketika saya sedih dan ketika saya tidak dapat jalan keluar dalam suatu masalah saya akan berserah diri dan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan petunjuk. Lalu ketika saya tidak dapat bercerita dengan siapapun, misalnya saya akan curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu termasuk ke dalam fitrah yang kita miliki juga. Seperti itu kurang. Nah, ar-ruh, al-qalbu, al-akal atau akal, ruh juga fitrah merupakan satu kesatuan dari dalam diri manusia yang tidak dapat dipisahkan. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan sampai habis. Saya Badari Hairun Tias pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.